Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok ke-6 yang beranggotakan saya, Maesa Maulana, Ramzi, Ilham Nur Fahmi, dan Muhammad Satria Darmawan. Pada kesempatan presentasi saat ini, saya akan membacakan materi tentang gangguan-gangguan pada mata dan alat optik beserta jenisnya. Slide selanjutnya. Materi pertama adalah cacat mata. 1. Hipermetropia atau rabun dekat. Hipermetropia adalah cacat mata yang disebabkan lensa mata cenderung memipih sehingga titik dekat mata semakin jauh. Akibatnya, bayangan terbentuk di belakang retina sehingga tampak kurang jelas. Penderita hipermetropia memiliki titik jauh mata yang normal. Penderita rabun dekat biasanya diderita oleh sopir. Penderita dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. 2. Miopia atau rabun jauh. Cacat mata yang disebabkan lensa mata yang cembung sehingga titik jauh tampak semakin dekat. Akibatnya bayangan terbentuk dari depan retina. Penderita miopia terbiasa melihat benda pada jarak dekat sehingga benda-benda yang jauh tampak kurang jelas. Rabun dekat biasanya diderita oleh penjahit, ahli reparasi arloji, dan sebagian pelajar. Penderita miopia dapat ditolong dengan memakai kacamata berlensa cekung atau negatif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham Nur Fahmi. Ya, baik, terima kasih kepada Maesa Maulana yang sudah menjelaskan slide-slide sebelumnya. Saya akan menjelaskan presbiopia atau mata tua. Presbiopia atau mata tua adalah cacat mata yang disebabkan menurunnya daya akomodasi mata akibat melemahnya kerja otot mata saat memasuki usia lanjut. Dengan demikian, penderita presbiopia tidak dapat membaca dengan jelas, sekaligus tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda pada jarak jauh. Penderita presbiopia dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Mata burung. Mata burung pada umumnya berada di samping kiri dan kanan kepalanya sehingga memiliki bidang pandang yang lebih luas. Bidang pandang penglihatan elang lebih luas karena mata elang memiliki penglihatan binokuler. Mata elang dengan bidang lebih luas memiliki banyak keuntungan. Di antaranya elang dapat memangsa yang sangat jauh dan dengan jelas. Selanjutnya adalah kamera. Kamera merupakan salah satu alat optik karena kamera memanfaatkan lensa untuk membantu proses pembentukan bayangan pada kamera. Komponen utama kamera adalah lensa, apertur, dan plat film pada kamera analog. Slide selanjutnya akan dibacakan kepada Ramzi Hijam Riandri. Silakan. Ilham Nur Fahmi yang sudah membacakan slide sebelumnya. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Lup, kaca pembesar. Lup adalah benda yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran lebih kecil sehingga tampak lebih besar. Biasanya digunakan oleh ahli reparasi, arkeologi, dan arkeolog. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung yang memiliki jarak fokus tertentu. Alat-alat optik yang menggunakan dua atau lebih lensa. 1. Mikroskop. Mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif mengarah ke benda atau objek yang diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang berada di dekat pengamat. 2. Teleskop atau teropong. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya sangat jauh agar terlihat lebih dekat. Teleskop ada dua macam, yaitu teleskop bumi dan teleskop bintang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Satria Darmawan. Ya, terima kasih kepada Ramzi Hizam Riandri yang sudah membacakan slide sebelumnya.
Kemudian akan dilanjutkan oleh saya Muhammad Seti Dermawan. A. Teleskop bumi. Teleskop bumi tersusun dari 3 lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif hingga terbentuk sama tegak seperti benda aslinya. B. Teleskop bintang. Teleskop bintang digunakan untuk mengamati benda-benda di langit. Teleskop bintang memiliki jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Terakhir, periskop atau teropong kapal selam. Periskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang berada di permukaan laut. Alat ini tersusun dari lensa objektif, lensa okuler, dan sepasang prisma berbentuk siku-siku sama kaki. Cara kerja alat ini dimulai dengan cahaya masuk ke lensa objektif, kemudian dibiaskan menuju prisma pertama. Sinar tersebut dipantulkan ke prisma kedua, lalu dipantulkan menuju lensa okuler, sehingga kita bisa melihat. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih Waalaikumsalam maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.